Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya di Zoom JTT Zahidin Muslim ya. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini kita ingin mengklarifikasi ya atas tindakan JTT yang melakukan backlist terhadap orang yang kita anggap berpotensi berbahaya. Kalau kita kasih panggung secara ada beberapa Dewan Syuro dan Laskar JTT yang akan memberikan alasan-alasan mengapa ada orang-orang yang di backlist dari JTT. Ini kita lakukan, saudaraku sekalian, bukan karena kita benci sesama Islam, bukan karena kita takut bersaing, ya, karena kami umat Islam ini dakwah bukan karena persaingan, dakwah bukan karena harta benda, dakwah bukan karena duit, dakwah bukan karena mencari hormat, dakwah bukan mencari simpatik. Tapi kita dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dakwah karena ingin menyiarkan Islam, ingin menyiarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke seluruh alam, sehingga orang-orang yang belum mendapatkan, belum pernah mendengar kalimat la ilaha illallah akan mendengar kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian hidayah akan sampai kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, jangan salah paham dengan apa yang dilakukan JTT. Yang dilakukan JTT adalah demi umat, demi melindungi umat sekalian, demi melindungi para netizen. Jadi jangan salah sangka. Kalau ada masalah dengan JTT, silahkan datang ke JTT, tabayun. Kenapa orang ini di backlist? Begitu ya. Nah, bagaimana keterangan selanjutnya? Saya serahkan kepada Amir untuk memberikan keterangan, setelah itu kepada rekan-rekan yang lainnya. Monggo Amir. Bang Zulfikar. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat majelis Zoom dan juga majelis live comment yang berbagi-bagi di berbagai menara siar. Zulkifli M. Abbas. Salam akal sehat. Ian JCC, Al-Mahaba. Juga mungkin di Aisyah Priscilia ini ya, yang masih baru. Yuksonya Donova dan juga menara-menara siar Malap Sivana ya, dan juga mungkin di Goldian Simbolon dan juga di menara-menara siar yang lain yang saya masih lupa, masih belum kenal. Ini ada lagi Lensa Nus Muslim juga, Handi Celebes juga. Jadi kami di CCC sudah menjadi yayasan, artinya segala tindak tanduk kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua data kami di sini, mulai dari KTP, alamat rumah, pekerjaan kami sudah terdata oleh negara. Apapun yang kami lakukan, kami penuh hati-hati. Ya, sekali lagi, kami sudah terdata. Jadi kami di sini tidak main-main. Dengan mudah kalau kita melakukan kesalahan di sini, dengan mudah pihak berwajib akan mendatangi rumah, terutama rumah saya dan juga teman-teman yang lain, Dewan Syuro dan juga pengurus-pengurus yang ada di JCC. Artinya apapun yang kita lakukan ini melalui berbagai pertimbangan, tidak asal membuat sebuah keputusan. Kami membuat keputusan ini sampai berbusa-busa, sampai berhari-hari, berjam-jam untuk membuat satu keputusan saja. Dan untuk salah satu contoh, untuk kita katakanlah mengeluarkan ataupun membuat maklumat kepada menara siar di sini, itu saya tempuh kurang lebih 6-7 bulan baru kita putuskan. Itu saking kita hati-hatinya. Pendekatan persuasif, pendekatan secara pribadi, secara pertemanan kita sudah lakukan. Pada titik terakhir apa boleh buat, karena aturan kita buat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar.
Dan juga untuk masalah blacklist lain, memang ada yang kita blacklist dengan berbagai alasan. Salah satunya yang tadi kita live-kan, kenapa kita memblacklist seseorang yang memakai kita beri nama inisial RR? Karena kita memutuskan di sini, kalau kami di sini memberikan panggung, sepertinya kami akan menjerumuskan saudara kita yang ada di luar sana. Itu alasan kami, itu satu. Bukti-bukti itu sudah kita punya. Melalui berbagai pertimbangan, banyak mudaratnya apa, banyak manfaatkan kalau kita memberikan panggung seseorang yang bernama RR. Ternyata kita setelah analisa, kita teliti, dan kita musyawarahkan, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka dari itu, kami di JJT sebagai sebuah yayasan berhak untuk menentukan keputusan sendiri. Dan juga ada beberapa blacklist yang lain yang mungkin nanti akan dijabarkan oleh teman-teman sebagai Dewan Syuro. Juga mungkin ada tambahan dari si Promami yang sudah mengumpulkan data-datanya. Demikian keterangan singkat saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Suki dan juga Mas Andi. Monggo. Monggo Bang Andi di handle. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JCC termasuk undang-undang yang dititipkan Bang Yan. Ya, JCC adalah Mujahidin atau Jum Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Sudah berbadan hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai legal standing. Jadi kita lebih waspada, lebih tertib. Tujuan JCC adalah mencegah pemurtadan, mengedukasi umat, bergerak di bidang sosial, dan membantu saudara-saudara yang membutuhkan, apapun itu jenisnya, baik orang sakit maupun pembangunan masjid, dan terutama kemarin sudah terwujud adanya Save Palestine. Alhamdulillah dengan penggalangan dana dari seluruh netizen yang ada, sering ada berafiliasi dengan Menara Siar, dana terkumpul kemarin kita sudah serahkan sebanyak 50 juta. Alhamdulillah dengar kabar sudah sampai kepada saudara kita di Palestina. Terus kemudian dalam hal ketertiban dalam Jum JCC, terutama hak siar dan seterusnya, itu ada aturan. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Amir kita bahwa di sini kalau mau ingin menjadi Menara Siar tentu harus terdaftar dulu, jelas sekali alamatnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang ada beberapa yang di blacklist, tentu dengan pertimbangan yang matang. Bukan dengan tindakan hari itu langsung blacklist. Ini rapat berkali-kali Dewan Syuro dengan kita orang semua di sini, baru diputuskan termasuk Ramana Haja atau si Asrul itu. Apa kira-kira tujuan untuk memblacklist Ramana Raja ini? Tujuannya itu tadi. Bang Juma udah menerangkan sebagian, tentu juga yang lain sebenarnya udah menyiapkan data untuk itu. Tapi kalau beliau cukup beliau saja, tapi melalui part kedua ini saya sampaikan bahwa kalau si RR atau Asrul ini diberi panggung di sini, itu artinya kami membiarkan, sekali lagi saya ulang, kami membiarkan akan mencari lagi korban yang lain. Untuk itu, dari hasil pertimbangan yang begitu rumit diputuskan di blacklist. Itu kalau menurut saya. Mungkin Pak Sugi mau ditambahkan, silakan. Atau yang lain silakan ditambahkan. Mungkin saya Bang ya. Oh iya. Ya, silakan Pak Yan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begini Iwan Filah. JCC adalah Jum Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Berdiri tanggal 16 Juni 2021. Baru beberapa bulan yang lalu dengan nomor tahun 001 sekian. Dan ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk Badan Registrasi Negara. Oke, untuk sementara. Soal blacklist, banyak yang beberapa orang, tidak banyak, beberapa orang
ada yang dilepas backlistnya karena perlakuan baik, walaupun ya kita masih pantau ya ada kesana kesini beberapa yang kami dapat dari informasi kami. Insya Allah itu menjadi introspeksi kami, apa yang kami salah di sini. Daripada hal itu, kami tidak segan-segan untuk ditegur atau di apapun itu namanya tabayun dengan kesopanan, tata cara, adab yang baik, tidak lebih, tidak kurang. Kami akan menerima apa adanya. Anda berlaku baik, kami akan lebih baik. Anda berlaku kasar, Anda keluar. Disinilah di JCC, kami nggak mau menerima orang-orang yang kasar. Sok paling, bahwa saya ini paling, bahwa saya mantan, bahwa saya ini A, B, C. Di sini nggak ada pangkat di sini. Mau mantan apapun, mau bintang 3, bintang 4, bintang 10 pun nggak ada di sini. Kami melepaskan hal itu. Kami istiqomah. Insya Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang kami di sini akan lurus. Kalaupun kami bengkok sedikit, tolong kami luruskan. Itu aja, Bang Andi. Silakan dilanjut yang lain. Mungkin itu banyak rasa. Oke, makasih. Makasih Pak Yan. Jadi saya tambahkan dikit bahwa JCC itu sudah berbadan hukum. Jadi kami di sini sangat-sangat berhati-hati berbicara dalam keadaan live. Terutama untuk berdialog kepada saudara-saudara yang sering datang Kristen di sini, itu aturannya ada 3. Dilarang ya menghujat sesembahan, dilarang menghujat personal, dilarang berbicara politik. Itu yang sering kami tekankan. Dilarang kerodit. Supaya apa? Dalam hal diskusi, suara bisa terdengar dengan baik. Terus kemudian JCC di sini punya afiliasi dengan JCC juga yang Jumbasin. Itu adalah JCC. Aturan yang ada di sini berlaku di JCC Basin. Jadi perlu saudara ketahui aturan, sekali lagi saya ulang, aturan yang ada di sini berlaku di Jumbasin. Jadi Anda di sana sama dengan Anda di sini. Itu informasi dari saya. Terus kemudian yang paling penting adalah kami di sini tidak membatasi siapapun yang ingin masuk diskusi. Kami tidak membatasi siapapun yang ingin menjadi menara siar. Tapi tentu dengan catatan-catatan dan peraturan yang ada. Bagi yang mau ingin menjadi menara siar di sini, dipersilakan mendaftarkan diri dulu. Tentu ke yang sudah ditunjuk. Terus kemudian didata dan aturan-aturan telah dipenuhi baru boleh menyiarkan. Kenapa itu? Karena waktu live itu ada kode tersendiri tentang hijau. Terus kemudian sesudah nggak live, mohon segera di offline agar tidak terjadi live yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa sudah kita tegur berkali-kali bahwa tolong dikawal gitu loh, dikawal channelnya kalau dalam keadaan live. Berkali-kali diperingatkan oleh berkali-kali, tapi terus melanggar. Makanya dalam hal hak siar beliau tidak diperkenankan lagi daripada menyiarkan secara sembrono. Jadi khusus kalau saudara Asrul Ramana Raja, kenapa kami blacklist? Tadi saya ulang sekali lagi bahwa untuk mencegah melebarnya, sekali lagi saya ulang, untuk mencegah melebarnya, kalau beliau dikasih panggung bisa mendapat simpati dari netizen, kemudian beliau bisa merajalela, sekali lagi bisa merajalela mencari korban. Sekali lagi saya ulang, jadi alasan untuk memblacklist Ramana Raja atau Asrul adalah supaya saudara-saudara yang sering ada di sini maupun netizen di luar sana agar mengetahui siapa manusia yang satu ini. Jadi alhamdulillah malam ini sudah terbuka sangat jelas bahwa alasan JCC
untuk memblacklist saudara Asrul atau Ramana Raja untuk agar kita semua tidak mengalami hal yang sama yang telah dialami oleh gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Sekian dari saya, nanti saya tambahkan lagi kalau perlu. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Mas Adi. Tahan dulu ya. Untuk Mas Yan, tolong diperbaiki dulu soundnya ini kurang jelas tadi. Tolong diperbaiki biar suaranya jelas. Untuk selanjutnya silakan HR, barangkali ada yang mau dibicarakan menyangkut klarifikasi kita ataupun tanggapan resmi dari JCC. Bang Zuma nggak dikasih kesempatan dulu. Boleh. Bang Zuma bisa juga berkomentar sebagai salah satu Dewan Suro di sini. Ini bukan masalah Mas Zuma dengan RR, tapi tentang kebijaksanaan dari JCC. Silakan, Bang Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan semua ya. Saya kira itu sudah cukup. Hanya saya ingin mengulang kembali bahwa ZCC ini adalah lembaga resmi. Artinya segala sesuatunya itu dimonitor oleh departemen yang terkait. Dalam hal ini tentu ada yang membidanginya. Apalagi kita di sini sering berbicara mengenai keyakinan, ya, masalah syarak lah, hal yang sensitif. Nah, lalu kemudian upaya yang kita lakukan, saya sudah mencoba untuk mengajak salah satu teman yang tadinya aktif di kita untuk masuk ke sini, dan dia sudah diiyakan. Hanya saja dia tidak mau lagi mendapatkan jabatan yang tadinya dia duduki. Artinya kan upaya-upaya untuk memperbaiki itu semua sudah kita lakukan. Saya sebagai Dewan Suro itu sudah melakukan itu. Termasuk terhadap teman yang sudah 2 kali keluar masuk di Zoom kita ini. Dan ya lagi-lagi saya gagal untuk mempersatukan itu. Jadi bukan di backlist gitu loh. Sudah 2 kali saya ngajak, akhirnya dia katakan, saya mohon maaf, saya lebih nyaman, katanya, saya lebih nyaman untuk berdiri sendiri, supaya tidak ada tendensi saling menyakiti gitu. Ya sudah, kalau niatnya begitu, alhamdulillah. Yang penting jangan dikatakan bahwa ZZZ itu membacklist, ya, membenci atau tidak memberikan ruang kepada saudara-saudara juga yang lain yang ingin berdakwah. Hanya saja, meski demikian, sebagai Dewan Syuro pun saya mohon terhadap teman-teman yang ada di sini supaya ketika ingin mengambil sebuah tindakan, seperti biasanya kita berembuk, kita musyawarah, kita seperti yang kita telah lakukan, kita bicarakan di room admin, seperti apa kita lakukan terhadap sesuatu tindakan yang tepat, maksud saya, untuk dilakukan terhadap pelanggaran yang ada di ZCC. Jadi tidak serta-merta kita memberikan satu tindakan yang tidak merupakan hasil mufakat bersama gitu. Nah, kemudian kenapa saudara Rahmana Raja itu di blacklist di sini? Seperti yang diterangkan oleh Bang Zul, ya. Karena memang ya itu tadi, sudah banyak yang merasa was-was gitu loh. Sudah banyak yang merasa aneh dengan saudara Asrul itu. Meskipun saya belum menceritakan apa yang pernah saya alami, ternyata mereka sudah mengalaminya juga gitu. Dijanjikan, ada yang sampai bilang saya bakal jual rumah saya supaya saya pindah ke tempat Anda, saya mau belajar agama ke Anda, biarlah saya jual rumah saya ingin membantu ekonomi Anda dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan orang itu takut, was-was gitu loh. Jika ada orang yang dengan mudah menjanjikan dana besar, iming-iming ini dan itu juga membuat orang was-was.
Kalau dulu itu kan saya belum kenal, belum tahu orangnya seperti apa, tiba-tiba nyodorkan diri mau bantu dengan janji yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kenapa? Karena sering video call, dia tunjukkan duit banyak, dia tunjukkan dia ke mana mengendarai kendaraan yang begitu mewah. Kemudian dia kirim foto-fotonya baring di atas tumpukan-tumpukan duit. Jadi saya yang sedang megang jabatan di sebuah PH yang sudah menjadi tugas saya sekaligus sebagai co-producer waktu itu untuk mencari investor, tentulah saya tergiur sampai-sampai saya membatalkan investor yang saya sendiri sudah gelontorkan dana untuk sebagai jadi gitu. Karena saya percaya saya lebih baik bikin usaha dengan saudara seiman saya yang sejalan dengan saya, yang sekarakter dengan saya, dan yang seprofesi dengan saya sebagai kristolog. Kenapa tidak? Dan lagi-lagi film yang saya ingin buat itu adalah nuansanya film Islami. Iya, religi kan gitu ya. Jadi apa salahnya kalau saya menerima tawaran beliau? Tapi ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian ini, saya tidak bisa jamin orang lain bisa seperti saya. Saya tidak bisa jamin itu. Karena setelah kejadian itu, banyak yang menginformasikan ke saya sesuatu yang buruk tentang beliau. Nah, saya tidak mau benar-benar hal itu nampak lagi terjadi di saat sekarang. Di saat dia lagi naik daun, memperjuangkan Islam, tiba-tiba ada yang teriak, ini, jangan kamu percaya dan seterusnya. Saya tidak mau itu. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang ada di ZCC, tolong jangan dikasih ruang. Kan dia bisa berdakwah di tempat lain. Kalau ZCC kan itu dimonitor. Kalau di room lain mungkin tidak. Itu alasan saya sehingga saya mengatakan kalau bisa jangan dikasih ruang. Kan bisa berdakwah di mana saja. Kenapa lantas kemudian jadi letoi? Menjadi curhat-curhatan, merasa kayak anak kecil, merasa hanya gara-gara di blacklist lantas kemudian pingin murtad. Ini yang membuat darah saya mendidih sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan ada japrinya, apakah Bang Sul sudah potong sapi? Saya katakan, ya, lillahi ta'ala, tadi saya potong sapi satu. Ya. Karena kenapa? Mending terang-terangan Anda berdiri di kubu mana. Daripada kita tidak tahu Anda ini betul muslim atau tidak. Gitu. Kalau sudah mengaku sebagai murtad, artinya kan kita sudah bisa head to head. Udah perang kita kan? Perang pemikiran, ayo silakan. Itu lebih bagus daripada ya masih ada di kita, ngaku bagian daripada kita, tapi ya menyerang ke dalam, gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa sengaja dia membuat prank, ingin masuk ke Manubulu bersaksi bahwa saya sudah murtad. Untuk apa? Sana mau seperti MKC, bersaksi di sana pajang nomor rekening. Mau seperti itu. Nah, kalau dikatakan saya cuma bercanda, saya lihat sendiri chat Anda. Bagaimana seorang guru besar Anda kibulin. Ya. Sampai guru besar itu nangis-nangis Anda buat. Belakangan, baru sebenarnya saya cuma bercanda. Ada apa yang orang kayak begini dicandai? Guru besar, seorang ulama besar, orang yang dihargai dicandai yang kayak begitu. Mohon maaf Pak. Jangan paksakan saya, inilah jalan saya. Biarkanlah saya menjadi yang sekarang. Saya kecewa dengan teman-teman Islam. Sang guru mengatakan, jangan sambil nangis. Tapi dia tetap aja, tidak, saya sudah terlanjur. Biarlah saya kembali. Tapi saya berjanji tidak akan menghina Rasulullah. Tidak akan menghina Allah, kata dia. Tapi biarlah saya menjadi penyembah Yesus kembali. Lalu Anda mengatakan itu, Anda melakukan sandiwara. Di mana belajar Islam orang yang kayak begini nih? Jadi sahabat-sahabat netizen yang ada di luar sana, ZCZ dalam hal ini memang harus selektif, harus mengambil sikap supaya ya menara syiar yang ada di dalamnya itu bisa menjadi
satu wadah yang bisa menjadi sumber ilmu di antara sumber ilmu yang ada di luar ZCC. Namun itu tadi yang saya katakan, kalau kedepannya kita ada tamu, kita ada orang yang kita hargai, orang yang berilmu, orang yang menyiapkan waktu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk hadits, tolong diberi ruang, kita layani baik-baik, kita berikan akhlak kita yang terbaik, bahwa ZCC di samping mereka orang-orangnya membentengi akidah Islam, juga mereka adalah orang yang terpelajar tentang akhlak. Saya kira begitu tambahan dari saya, Akhina, Gurunda yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk statement dari Mas Zuma, juga sekaligus sebagai salah satu Dewan Syuro yang berada di ZCC. Untuk nama sedikit Bang, Pajul, sedikit aja. Baik, silakan Mas Yan, habis ini langsung Mas Kelvin ya, atau Mas Triun Slayer, silakan. Siap. Oke, kenapa ada blacklist itu? Tadi Bang Zuma udah menerangkan sejelas mungkin. Kami di sini tidak mau ikut serta dalam kejahatan. Jelas, ada pasalnya 55 KUHP. Orang yang dengan pemberian perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ataupun dengan bujuk rayu ikut serta dalam situ 55, 56 kami tidak mau. Dan kami mengendaskan terhadap channel-channel yang ada di ZCC ini, channel manapun, hati-hati dengan hal ini. Kami tidak mau urusan dengan hukum yang kami tidak pernah lakukan. Itu aja, Bang Jul. Baik, terima kasih. Demikian tanggapan dari salah satu Dewan Syuro, yaitu Mas Yan CCC. Untuk selanjutnya silakan Mas Kelvin. Iya, jazakallah khair waktunya. Amirul Zumyah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berada di majelis Zoom dan juga yang berada di live comment di menara siar yang terafiliasi dengan CCC. Ya, di sini hamba sebagai salah satu perwakilan Dewan Syuro juga akan mengutarakan suara hamba supaya kita mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama mengenai apa sih tujuan ZCC dan juga umat-umat yang bertarung bersilat lidah dengan para kufar penghujat. Apa sih tujuannya itu? Dan apa juga tujuan dari ZCC ini? Simple Ikhwan fillah sekalian. ZCC ini bertujuan untuk membantahi syubhat dan fitnah dan kufar penghujat terhadap kebenaran Islam. Itu aja. Loh, terus kenapa kok ada blacklist? Apa hubungannya dengan membantahi syubhat dan fitnah dengan blacklist? Blacklist ini Ikhwan fillah sekalian untuk menjaga kemurnian giroh kita. Kemurnian giroh kita menghadapi kufar penghujat. Karena ketika pasukan sedang berbaris, lalu kemudian ada orang di dalam barisan itu bikin rusuh, ini barisan jadi nggak solid. Musuh datang hancur. Inilah kenapa ada blacklist di dalamnya, untuk menjaga kemurnian giroh tersebut. Yang dimana CC sudah bertabayun, bermusyawarah, bermufakat untuk memberikan keputusan yang paling hati-hati sekali demi kebaikan umat, terutama umat yang berkecimpung dalam dunia jihad Ghazwul Fikri ini, Ikhwan fillah sekalian. Itu yang pertama dipahami. Itu yang pertama kalian mesti pahami mengenai kenapa ZCC ada dan kenapa kami di sini selalu senantiasa memberikan kajian-kajian edukasi terhadap kalian. Itu pertama. Lalu terus sekarang mengenai isu Gurunda Zuma dan juga si Asrul ini ya namanya. Ini hamba ulang lagi, Gurunda Zuma adalah Dewan Syuro ZCC. Punya hak berbicara, berkeputusan kepada jamaah, dan tentu untuk kebaikan umat juga, yang nanti ujungnya akan final decision-nya ada di Amirul Zumiyah, Pak Zul sendiri. Dan kebetulan kasus yang Gurunda Zuma bawa, ini menyangkut dirinya sendiri, dan juga beberapa muslim Ikhwan fillah. Sehingga ini menjadi permasalahan serius yang kami mesti bahas. Yang nanti berujung kepada kesimpulan di mana ini mesti di blacklist. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih untuk memblacklist ini? Karena pertama, kita sudah mengetahui tabiat ini orang. Korban-korbannya sudah ada berbicara, dan terutama Gurunda Zuma sendiri mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu. Sehingga tujuannya adalah, kurang baik apa coba kami sebagai muslim ini? Tujuan pertama kita ini untuk berdamai secara ikhwanul muslimin. Secara persaudaraan muslim.
Padahal udah banyak banget korban yang dirugikan. Enggak 100.000, 200.000, Ivan Tila. Dengar tadi Gurunda Zuma berapa yang dirugikan? M itu. Material mungkin enggak seberapa, tapi harga diri loh. Dua yang kena ini dari Gurunda Zuma. Dan Masya Allah, Gurunda Zuma ini sangat akhlaknya ini sangat menjadi teladan bagi kita, di mana dia selama 2 tahun memendam perasaan ini, tidak menceritakan yang aneh-aneh terhadap seseorang yang menyakiti dia. Udah sebut aja namanya. Ya siap strategi. Tidak menyakiti kembali, tidak menceritakan yang aneh-aneh, walaupun padahal yang aneh-aneh itu fakta. Sampai segitunya, sampai pada akhirnya orang ini malah melakukan sesuatu yang seharusnya enggak terjadi. Apa itu yang dilakukan? Klarifikasi secara live. Masya Allah. Klarifikasi, mencoba playing victim, di mana kita bukti-buktinya sudah kami pegang, dia mencoba playing victim, live lagi. Dan yang lucu ini ada yang mengakomodir. Kenapa diakomodir gitu kan? Padahal kalau kita padahal ini pertama keputusan blacklist ini, teman-teman sekalian, ini nggak berlaku untuk seluruh YouTube. Ini hanya berlaku kepada ZCC saja, kepada jamaah ZCC saja, kepada menara syiar ZCC saja. Kenapa yang di luar ZCC ngerecokin? Kalau nggak tahu masalahnya, apa coba kata fuqaha-fuqaha? Kalau nggak tahu masalahnya, kalau nggak punya dalilnya, kalau nggak tahu secara keseluruhannya, apa yang mesti dilakukan Muslim? Bertawakuf. Tawakuf aja kalian itu, berdiam diri lalu kembali kepada An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Yang dimana kebetulan ulil amrinya di sini adalah Fazul, dan kemudian Gurunda Zuma pun Dewan Syuro. Itu ulil amri dari ZCC. Jadi kalian yang di luar itu sebenarnya nggak ada kepentingan sama sekali, karena nggak tahu permasalahan inti, dan kalian muslim di luar masalah itu gitu. Tawakuf aja. Jangan mendompleng masalah orang untuk mencari kepentingan sendiri, atau bahkan yang lebih jelek dari itu. Jangan sampai ke sana. Tawakuf aja kalau memang kalian inginkan mendamaikan, ingin perdamaian gitu kan. Karena kami tidak diam. Wallahi kami tidak diam. Kami di sini mengkaji apa yang sebaiknya terjadi. Lah ini malah di-live-kan. Memberikan pernyataan terbuka. Yang dimana memojokkan salah satu korbannya sendiri. Yang dimana itu adalah Gurunda Zuma. Masya Allah. Bisa gini Muslim. Bisa kayak gini. Mau nggak mau apa? Gurunda Zuma untuk menyamakan kembali menyamakan kembali persepsi jamaah yang ada di luar, yang terlanjur memakan terbuai dengan omongan klarifikasi pertama. Gurunda Zuma mesti memberikan klarifikasi live juga, supaya tahu, supaya berimbang beritanya. Padahal tadinya kita nggak mau ke sana, kita mau beresin ini secara damai saja, secara tabayun, secara Ikhwanul Muslimin, tidak live, malah dibawa live. Coba, ini sangat disayangkan sekali, Ikhwan Tila. Jadi pesan hamba, kalau misalnya melihat Muslim bertikai, tawakuf aja, udah berdiam diri, kembalikan kepada umara, kembalikan pada yang mengetahui permasalahannya, tanyalah di belakang saja gitu, nggak perlu dibawa live, karena ini sesama Muslim. Dan ketika dibawa live, akhirnya kan siapa yang gondok? Yang membawa pertama. Jadi semoga ini menjadi pelajaran kita semua, Ikhwan Fillah, dan semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya. Percayakan kepada orang-orang yang sudah dipercayakan mengemban kewajiban mengurusi jamaah. Percayakan itu. Jadi sekian dari Triumph Fire. Semoga menjadi hidayah untuk kita bersama dan pelajaran bagi kita bersama. Semangat Gurunda Zuma, kami di belakangmu. Ya. Bang Jul, mau nambah sedikit Bang Jul? Boleh. Oke, ini tadi saya membaca beberapa komentar dari netizen. Mungkin di menara siar lain pun ada komentar yang sama aku rasa ya, yaitu terkait komentar yang mengatakan, wah ini orang Kristen tepuk tangan melihat kejadian ini. Baik, akan saya jawab saudaraku sekalian ya. Inilah Islam. Islam itu tidak kenal yang namanya abu-abu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil.
Jangan yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil. Atau menyamarkan keduanya. Seolah-olah tidak ada batil dan hak. Islam tidak seperti itu, saudaraku. Islam akan membongkar sesuatu yang dapat merugikan saudara muslim itu sendiri. Kalau kita pendam, sebenarnya ini sudah lama ya ingin diungkap, tapi inilah bijaknya guru kita, walaupun sudah disakiti demikian, tetap saja tenang, sabar dulu, jangan dibongkar. Biarkan Rahmana Raja itu introspeksi diri. Dengan cara di backlist, siapa tahu dia introspeksi diri. Dan akhirnya sadar, ternyata apa yang kita lakukan, niat baik yang kita lakukan, saudaraku, tidak membuat dia baik, justru menjadikan dia semakin kurang ajar. Malah tidak tahu diri, saudaraku. Justru kalau kita membongkar dia sudah murtad nanti, itu digoreng oleh Kristen. Dulu ngapa diem ketika dia belum murtad? Sekarang setelah murtad kenapa baru dibongkar? Nah ini masih mumpung masih simpang siur, karena tadi malam juga masih mengaku Islam, bentar lagi ngaku murtad, kita bongkar sekalian supaya tidak makan korban. Nah aib yang perlu ditutupi, aib saudara muslim yang bisa ditutupi itu seperti apa? Nggak boleh dibongkar di depan umum. Itu aib yang bersangkutan dengan kejahatan maksiat atau keburukan pribadi. Misalnya dia seorang penjina, dia seorang pemabuk, itu nggak boleh kita bongkar, tutup aib itu. Tetapi kalau yang sifatnya merugikan orang lain, bongkar supaya tidak makan korban. Makanya di Arab itu kalau ada orang yang tukang tipu langsung diberi embel-embel al-kazab. Contohnya Nabi palsu Musailama al-kazab. Kenapa dikasih embel-embel al-kazab? Supaya orang tidak tersesat. Ya, demikian. Islam harus tegas. Ini hak, ini batil. Ini harus kita bongkar, ini tidak boleh. Itu ada rambu-rambu seperti itu. Jadi saudaraku sekalian yang ada di bawah, di netizen sana, jangan salah sangka dengan apa yang kami kerjakan. Kami mengerjakan ini bukan sembarangan, bukan serampangan. Kita cari dalil-dalil bagaimana ini, kita bongkar ini bagaimana tindakan ini seperti ini, melanggar aturan agama atau tidak. Kalau sekiranya ini melanggar agama, stop. Jangan dulu. Seperti itu saudaraku sekalian. Kita punya rambu-rambu, kita ngerti agama. Kita orang-orang yang paham agama, insya Allah apa yang kita lakukan demi kepentingan umat. Bukan kepentingan pribadi. Kita berdiri di sini tidak atas nama pribadi. Kalau untuk nama pribadi ngapain kita berlama-lama di Zoom? Buang-buang waktu. Tapi karena kita punya giroh yang sama, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang membuat kita bergelora melawan kemunafikan, melawan tipu daya busuk kaum-kaum kafir yang terus berusaha memerangi Islam, saudaraku. Kita berjuang untuk Anda. Sudah berapa banyak orang yang mau dimurtadkan. Alhamdulillah bisa kita tangani dalam waktu singkat. Seperti contoh yang ada di Medan kemarin. Ada seorang perempuan datang ke Zoom nangis-nangis. Mau dimurtadkan oleh suaminya sendiri. Suaminya muslim tapi sudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Akhirnya istrinya mau dimurtadkan. Kita kasih saran. Ya kita briefing. Kita kasih semangat. Setel debat-debat kami di rumahmu. Alhamdulillah saudaraku. Yang tadinya mengajak istrinya murtad. Yang tadinya bibinya melempar asbak memusuhi wanita tersebut, akhirnya masuk Islam sekeluarga. Takbir. Allahu Akbar. Suaminya pun sadar. Akhirnya kembali kepada tuntunan Islam yang benar. Subhanallah. Banyak sekali yang harus, kalau saya ceritakan, banyak sekali orang yang menjadi mu'alaf asbab dakwah kita yang Anda dukung. Tanpa dukungan saudaraku sekalian yang ada di bawah sana, walaupun Anda hanya perang melalui jempol Anda, itu dukungan yang sangat berarti bagi kami. Tanpa Anda sekalian kita bukan apa-apa. Walaupun ilmu kita segudang, kecerdasan kita di atas rata-rata misalnya, dalil kita numpuk di kepala, tapi tanpa dukungan Anda sekalian nggak ada apa-apanya, saudaraku.
Terima kasih atas dukungan kalian sekalian ya. Terima kasih atas dukungan saudaraku sekalian. Kita dukung channel-channel Muslim. Kalau Anda belum sempat mengucapkan dakwah dari mulut Anda, karena kurangnya ilmu, karena malu menyampaikan, karena segan menyampaikan, dukung kami. Insya Allah dengan mendukung kami, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Amin. Jika ada orang mu'alaf dari apa yang kita sampaikan, Anda dapat bagian. Barang siapa, kata Rasul, yang mengawali kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, orang itu akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya itu. Justru, kalau kita mengawali perbuatan yang buruk, lalu diikuti oleh orang lain, maka yang mengawali itu akan mendapatkan keburukan, sama seperti yang dilakukan oleh orang yang mengikuti itu. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan jempol Anda bisa ikut perang Al-Ghazul Fikri, perang pemikiran saudaraku sekalian. Terima kasih sudah mendukung kami. Ini sudah banyak yang raise hand kepada Ustadz Unggul. Monggo kami persilahkan.